Pada video ini akan menjelaskan mengenai modul manufacturing yang terdapat pada UDU. Manufacturing merupakan suatu cabang industri yang menerapkan mesin, peralatan, dan tenaga kerja yang di dalamnya terdapat suatu proses produksi untuk mengubah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi produk yang memiliki nilai jual. Dalam proses manufaktur, biasa dikelola dengan sebuah sistem Manufacturing Resource Planning atau MRP. Sistem ini berfungsi dalam mendefinisikan Bill of Material, mencatat pengambilan bahan baku sesuai dengan BOM, dan juga dapat memantau proses produksi. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada modul manufacturing. Sebelum memulai melakukan konfigurasi, pastikan modul manufacturing telah terinstall. Langkah pertama yang dilakukan adalah masuk pada menu manufacturing. Kemudian, kita pilih setting pada submenu configuration. Pada menu setting ini terdapat beberapa pengaturan yang tersedia, antara lain ada logistik, manufacturing order, dan extra features. Pertama adalah logistik. Terdapat pengaturan mengenai manufacturing lead time. Maksud dari hal tersebut adalah periode waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi antara pesanan pelanggan yang diterima dan waktu pesanan selesai dikerjakan. Pada kasus ini, manufacturing lead time diisi dengan 2. 2 diartikan sebagai 2 hari. Kedua ada manufacturing order, dibagi menjadi produk varian, by product, dan routing and plan. Produk varian ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki variasi produk. Pada kasus ini kita pilih no variant on products karena perusahaan tidak menggunakan variasi produk dalam pembuatannya. Apabila memilih produk can have several attributes defining variants, example size, color, dan seterusnya, jika perusahaan memiliki atau menerapkan variasi produk. Pilihan ini mendukung dalam industri garment, farmasi, dan sejenisnya. Lalu ada by products, yang menunjukkan apakah proses produksi dapat menghasilkan produk sampingannya yang bersifat tetap dan bisa di-stok kembali. Hal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah no by product in bills of materials, yaitu apabila produk utama tidak memiliki produk sampingan. Kita pilih opsi pertama karena tidak memiliki produk sampingan, dan bisa memilih opsi bills of materials may produce residual products, apabila produk pertama memiliki produk sampingan. Dan yang ketiga, routing and planning, menunjukkan apakah dalam proses produksi akan menggunakan routing and planning. Terdapat 2 pilihan, yaitu manage production by manufacturing orders, jika proses produksi tidak menggunakan routing dan planning. Jadi, setiap proses produksi hanya menggunakan manufacturing order tanpa memantau setiap tahapan proses produksi. Pada kali ini, kita pilih opsi pertama karena proses produksi based on manufacturing order dan bisa memilih manage production by work orders jika proses produksi ingin dipantau dan setiap tahapan prosesnya melalui work order. Jika telah selesai, klik apply. Selanjutnya, kita akan membahas dan membuat Bill of Materials atau BOM. Jadi, sebelum melakukan proses produksi, hal yang perlu dipersiapkan adalah Bill of Materials. Secara sederhana, BOM adalah kumpulan atau komposisi bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah produk. BOM bisa memuat bahan baku atau bahan setengah jadi. BOM dibuat sebagai bagian dari proses desain dan digunakan untuk menentukan item yang harus dibeli atau diproduksi. Pada video ini, BOM yang digunakan adalah BOM untuk membuat sebuah paket CPU 1. Dapat dilihat bahwa BOM ini memiliki 1 level. Untuk membuat BOM pada UDU, langkah yang dilakukan adalah memilih Manufacturing, lalu Bill of Materials, kemudian klik Create. Pada screen Bill of Materials ini akan membuat BOM paket CPU 1 yang terdiri dari beberapa field, seperti produk. Kita pilih nama produk yang akan diproduksi, yaitu paket CPU 1. Lalu quantity, masukkan jumlah produk jadi yang dihasilkan dari BOM tersebut. Lalu reference, nomor referensi tambahan jika ada nomor referensi dimasukkan di field ini. Kemudian BOM type,
Terdapat dua opsi. Pilih manufacture this product, dianggap sebagai produk jadi, karena nantinya paket CPU 1 ini akan menjadi produk jadi. Dan untuk ship this product as a set components atau kit, dipilih ketika produk dijual. Pada sales order akan muncul detail daftar komponennya, bukan nama produk jadinya. Kemudian di bagian komponen, klik Add an Item. Tambahkan semua produk yang menjadi komponen produk utama beserta quantity dan produk unit of measure. Apabila nama produk tidak ditampilkan, bisa klik Search More. Jika sebuah komponen sudah ditambahkan, klik tombol Save. Jika BOM suatu produk memiliki level lebih dari 1, ulangi langkah sebelumnya. Untuk memastikan bahwa BOM yang kita buat telah tersimpan, bisa dilakukan pengecekan di bagian inventory, kemudian inventory control, dan pilih produk. Pilih nama produk yaitu paket CPU 1. Dapat dilihat bahwa terdapat angka 1 pada Bill of Materials, yang berarti produk ini telah memiliki Bill of Materials. Klik untuk melihat detailnya. Selanjutnya adalah proses pembuatan manufacturing order. Manufacturing order atau MO adalah instruksi untuk melakukan proses produksi. Di sini MO akan mengkonsumsi komponen bahan-bahan berdasarkan Bill of Materials dan menghasilkan produk jadi. MO biasanya dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan atau analisa bagian produksi, atau bisa juga secara otomatis oleh sistem berdasarkan suatu ketentuan seperti minimum stock rule atau produk jadi yang sifatnya make to order. Pada video ini kita akan membuat manufacturing order untuk produk paket 1. Langkah-langkah untuk membuat manufacturing order adalah sebagai berikut. Pilih manufacturing, kemudian manufacturing order, lalu klik tombol create. Pada halaman manufacturing order, isikan produk, yaitu nama produk yang akan dibuat. Kita pilih paket CPU 1. Selanjutnya quantity to produce, jumlah produk jadi yang akan diproduksi. Bill of Materials akan otomatis terpilih sesuai dengan nama produknya. Deadline start, tanggal rencana produksi, biasanya tanggal ini default sesuai waktu ketika kita klik create MO. Dan responsible, nama user yang bertanggung jawab terhadap proses produksi sesuai dengan user yang sedang login. Pada video ini, yang menjadi responsible adalah administrator. Kemudian pada tab miscellaneous, terdapat raw materials location, yaitu lokasi bahan baku, dan finish product location, yaitu lokasi produk jadi. Lalu kita tentukan lokasi masing-masing komponen dan produk jadi. Jika semua field sudah terisi, maka klik Save. Nantinya, tab Consume Materials akan otomatis terisi. Maka barang dan kuantitas yang diperlukan untuk membuat produk akan terdaftar dalam tabel Consume Materials seperti yang sudah diatur dalam Bill of Materials. Pada awalnya, MO masih berstatus draft. Terdapat status peringatan raw materials not available yang bertanda merah. Untuk memasukkan produk yang dibutuhkan dalam proses produksi, klik Check Availability. Quantity available akan berubah sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan. Kemudian apabila MO sudah sesuai, maka proses produksi bisa dilakukan. Klik tombol Produce. Maka akan muncul kotak konfirmasi produksi seperti di bawah ini. Klik Record Production untuk memulai produksi.
Setelah produksi dilakukan, maka tab Consume Product menunjukkan bahwa nilai sudah menunjukkan angka yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Artinya, barang telah digunakan untuk proses produksi. Dan pada tab Finish Products juga menunjukkan bahwa produk yang telah selesai diproduksi sesuai dengan kuantitas awal yang ditentukan. Kemudian klik Mark as Done, yang artinya proses produksi telah dilakukan. Untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi sudah berhasil dibuat, bisa dilihat pada inventory dengan cara buka inventory, kemudian inventory evaluation, pilih nama produk yang telah diproduksi, jika berhasil, maka jumlah barang yang tadi diproduksi akan bertambah kuantitasnya.